Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Laika Apriyadi dengan NPM 24782009 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan EDA, yaitu di praktikum 8. EDA yang judulnya adalah Exploratory Data Analysis atau disingkat EDA. Nah, di sini langsung saja kita ke penjelasannya ya. Nah, di tahap pertama ini ada persiapan dan pemberisian data missing value atau pembukaannya ya, kayak pembukaan dan persiapan data. Jadi yang pertama ini, jadi tujuan di lab praktikum 8 ini adalah menemukan faktor resiko churn yang tersembunyi lewat fitur engineering dan analisis kelompok. Kita mulai dengan mengimport ada library seperti Pandas, NumPy dan Seaborn ya. 3 Pandas, NumPy seperti NumPy dan Seaborn. Nah, pada tahap pembersihan ini kita atasi masalah utama di total chargers. Nah, di total chargers ini karena kolom ini tadinya string, jadi kita ubah ke numerik, lalu kita hapus 11 baris yang missing value-nya karena jumlahnya kecil. Terakhir kita buat churn encode setelah missing value-nya kecil, terus baris yang missing value-nya karena jumlahnya kecil, jadi terakhir kita buat churn encode 1 dan 0 untuk memudahkan perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke deteksi dan penanganan deteksi outlier. Kita cek outlier pada Monday chargers dan tenure pakai metode EQR. Kita pilih EQR karena metode ini rebus dan cocok untuk data yang distribusinya belum tentu normal. Nah, kita selanjutnya boxplot ya. Boxplot ini Monday chargernya terlihat sangat bersih, ya kan? Boxplot ini Monday charger terlihat sangat bersih, nggak seperti Monday charger. Jadi Monday chargernya boxplot ini bersih. Boxplot tenor menunjukkan nilai-nilai ekstrim di batas maksimalnya. Tapi itu wajar karena memang masa langganannya maksimal keputusan kita karena outliernya tidak merusak dan wajar. Kita tidak menghapus data agar tidak kehilangan informasi berharga. Nah, ini tahap ketiga ini statistik deskriptif. Nah, ini bagian yang cukup menarik. Ini bisa dibilang ini bagian paling menarik lah, karena fitur engineering ini pertama kita buat
average monthly charge-nya ini adalah total charge dibagi tenure. Logikanya begini, kalau biaya rata-rata bulanannya itu beda jauh sama monthly charge yang sekarang, itu bisa jadi indikasi ada diskon final ada diskon penalti ataupun anomali anomali gitu. Jadi yang rata-rata bulannya jauh sama monthly charges tadi yang sekarang itu bisa jadi indikasinya ada diskon, penalti atau anomali tadi. Fitur ini memberi kita insight tentang pola biaya histori pelanggan. Nah, yang kedua, kita segmentasi tenure menjadi tenure group. Kita segmentasi tenure menjadi tenure group ya. Tenure group ini dari 0 sampai 1 tahun atau 1 tahun sampai 2 tahun dan sebagai berikut. Kenapa? Karena melihat angka 58 bulan ini tidak semudah melihat pelanggan lama. Nah, segmentasi ini membantu kita memvisualisasikan risiko berdasarkan tahapan loyalitas pelanggan. Nah, di tahap 4 ini analisis hubungan antar variabel bivariate atau analisis hubungan faktor protektif. Nah, kita Jadi kita cek layanan mana yang tidak sebagai faktor protektif. Kita fokus pada online security dan tech support. Bar chart ini menunjukkan dengan jelas tingkat churn pelanggan yang bilang no pada layanan yang jauh lebih tinggi. Ini insight bisnis yang bagus, layanan keamanan dan dukungan teknis, bukan hanya add-on, tapi semacam perekat yang menjaga pelanggan agar tetap bertahan. Nah, untuk tech support hasilnya sama, karena pelanggan yang merasa terdukung atau aman cenderung tidak churn perusahaan karena mempromosikan layanan ini. Yang tahap 5 ini analisis kelompok risiko multivariate. Nah, di tahap 5 ini kita buat fitur lanjutan lagi, yaitu total option service, yaitu jumlah layanan, jumlah total layanan tambahan yang diambil pelanggan. Jadi ini mengukur keterlibatan total pelanggan lah, bisa dibilang. Nah, ini heat map-nya ini menunjukkan korelasi fitur baru. Ini lihat total servisnya punya koreksi negatif kuat 0 sampai 31 dengan churn
Dengan cara membuktikan hipnosis kita, semakin banyak layanan diambil, semakin loyal pelanggan itu. Nah, ini adalah visualisasi terkuat yang menggabungkan semua insight kita churn rate berdasarkan grup, tenure, dan kontrak. Grafik ini adalah peta harta karun risiko. Risiko tertinggi ada di grup 0 sampai 1 tahun dengan kontrak month to month. Churn rate yang mencapai 40 sampai 50%. Ini adalah target utama perusahaan. Sebaliknya grup 4 tahun dengan kontrak 2 year hampir tidak pernah churn. Dari strategi harus fokus menggeser pelanggan dari kelompok resiko ke kelompok aman. Jadi sebagai ringkasan akhirnya, EDA ini menunjukkan bahwa churn bukanlah masalah biaya semata, tapi masalah kombinasi dari kontrak bulanan, masa langganan pendek, dan kurangnya layanan produktif. Strategi yang jelas adalah menguatkan loyalitas pada pelanggan baru dan menggeser mereka dari kontrak bulanan ke kontrak jangka panjang. Data ini sudah sangat bersih dan insightful. Dengan demikian, proses eksploratory data analisis EDA lab praktikum 8 selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.